Jackson, selamat malam semuanya. Siang Pak, siang malam Pak. Halo. Malam Pak Holi. Malam Pak Holi. Malam bos. Malam bos. Malam Pak. Malam Pak Oli. Oke, malam hari ini kita edukasi ya, yang harusnya hari Minggu kemarin, tapi karena kemarin saya berhalangan, jadi saya buat hari ini. Oke. Nah, untuk 30 menit mahir trading saham, 30 menit mahir trading saham. Jadi perhatikan hari ini, perhatikan malam hari ini, bagaimana sih supaya kita mudah untuk mahir trading saham. Nah, supaya kita mudah untuk trading saham, maka kita harus melihat yang namanya chart, melihat yang namanya grafik, melihat pergerakan naik turunnya harga. Cukup itu. Kalau kita bisa melihat, maka 30 menit saja edukasinya cukup 30 menit. Sebenarnya enggak sampai 30 menit. 15 menit ya, sekarang jam 20.05. 20.05. Jadi untuk mahir trading itu cukup lihat kapan suatu saham itu akan naik dan kapan saham itu akan turun. Itu harus tahu. Bagaimana supaya tahu? Untuk tahu, maka kita harus melihat grafik, harus melihat chart, atau harus melihat candle. Grafik atau candle apa yang harus kita lihat? Karena ada banyak sekali chart atau candle yang ada. Ada candle chart. Nah, ini. Candle chart ini umum digunakan di luaran sana. Gitu. Ya. Ada juga bar chart, bentuknya seperti ini. Ada juga line chart, bentuknya garis-garis kayak gini. Ada juga candle volume, equivolume, dan ada yang namanya Heikin Ashi. Heikin Ashi chart. Heikin Ashi chart ini adalah chart rata-rata untuk mengetahui suatu saham trennya akan naik atau akan turun dan untuk memprediksi harga. Jadi fungsi dari Heikin Ashi chart itu ada dua, untuk mengetahui tren harga dan untuk memprediksi harga. Gitu. Nah, kalau kita mau beli saham, itu carilah saham yang mau naik dan jualah saat mau turun. Itu yang paling penting. Tandanya apa? Saham mau naik. Kalau menggunakan Heikin Ashi chart, tandanya candlenya biru pertama kali. Kalau mau turun, tandanya candlenya merah pertama kali. Artinya apa? Di saat candlenya biru pertama kali, yaitu waktunya beli. Candlenya merah jual, biru lagi beli, merah lagi jual. Biru beli, merah jual, biru beli, merah jual. Begitu seterusnya. Jadi cukup melihat candle biru pertama beli, candle biru pertama beli, candle merah pertama jual. Cukup seperti itu. Saham apapun yang ada di Bursa Efek Indonesia. Saham apapun yang ada di Bursa Efek Indonesia, itu kita bisa terapkan. Biru beli, merah jual. Candle biru pertama. Biru pertama beli, merah pertama jual. Time frame-nya daily. Oke. Nah, di mana kita bisa melihat yang namanya Heikin Ashi chart. Heikin Ashi chart bisa Bapak dan Bu temui di sekuritas, di aplikasi sekuritas. Pertama ada Mandiri Sekuritas. Kalau di Mandiri Sekuritas itu di desktop. Jadi aplikasinya harus di desktop, di laptop.
ada aplikasi yang diinstal kalau Mandiri Sekuritas. Yang kedua, ada Philips Sekuritas, RHB Sekuritas, Ajaib, Indo Premier, Pintraku, Stockbit, BNI, MNC, Semesta Indofos, Equator. Saham-saham inilah, sekuritas inilah yang ada Heikin Asinya. Jadi Bapak dan Bu, yang punya sekuritas ini bisa langsung melihat Heikin Asi di grafiknya. Tapi kalau nggak punya sekuritasnya, kalau nggak punya sekuritas ini, ya nggak usah khawatir. Ada aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan. Aplikasi Monica, bot Telegram, TradingView. Ini bisa kita gunakan. Ini memang berbayar. Ada trialnya atau berbayar. Yang gratis ada di aplikasi RTI. Ini gratis, tinggal install di Play Store. Tinggal install di Play Store RTI. Jadi nggak perlu banyak alasan. Pak, sekuritas saya nggak ada Heikin Asi, bagaimana? Download RTI. Jadi yang nggak punya sekuritas ini, install aja di Play Store, di RTI. Atau buka sekuritas ini. Gitu. Jadi untuk transaksi saham, belilah di saat candlenya biru pertama kali dan jualah di saat candlenya merah pertama kali. Kalau di Monica bentuknya seperti ini. Di aplikasi Monica bentuknya seperti ini. Hijau beli, merah jual. Warnanya hijau. TradingView juga sama, hijau beli, merah jual. Bot Telegram, hijau beli, merah jual. RTI sama kayak gini, hijau beli, merah jual. Jadi seperti inilah, sorry. Belum saya share. Jadi aplikasi Heikin Asi bisa Bapak dan Ibu temui di sekuritas ini. Mandiri Sekuritas, Philips Sekuritas, RHB, Ajaib, Stockbit, dan lain-lain ini. Kalau di aplikasi ini nggak ada, Bapak dan Ibu nggak punya sekuritas ini, bisa di aplikasi yang lain. Di Monica, bot Telegram, TradingView, atau di aplikasi RTI. Ini bisa. Jadi, Bapak dan Ibu bisa melihat chart Heikin Asi di sini. Bentuknya seperti apa? Kalau di Monica ditandain dengan hijau pertama kali beli, merah pertama kali jual. TradingView sama. Hijau pertama kali, merah pertama kali jual. Hijau beli, merah jual. Rumusnya hanya ini. Kalau menggunakan Heikin Asi chart. Nggak perlu indikator yang lain. Hanya melihat warna biru dan warna merah. Atau warna hijau dan warna merah. Contoh. Kalau menggunakan Heikin Asi, belilah saham jika candlenya biru pertama kali. Rumus pertama. Kalau ini nanti sudah terbiasa, biru pertama kali beli. Kalau sudah ini terbiasa, maka kita beli sebelum candle biru. Candlenya masih merah, tapi beli. Kalau candle merahnya mulai mengecil, kalau candle merahnya sudah ada sumbu atas, sumbu bawah, itu boleh beli. Kalau menggunakan Heikin Asi chart. Jualnya kapan? Jualnya ini. Candle merah pertama itu waktunya jual. Sell. Kalau nanti sudah terbiasa merah jual, juallah sebelum candle merah. Candlenya masih biru, tapi mulai mengecil. Ini waktunya jual. Candlenya masih biru, tapi sudah ada sumbu atas, sumbu bawah. Waktunya jual. Jadi kalau menggunakan Heikin Asi chart, cukup biru beli, merah
jual. Cuman seperti itu dan sesimpel itu. Ada pertanyaan? Silakan. Malam Pak Oli. Ya Bu. Kalau saya lihat candle Heiken-nya di tempatnya Bapak ini kan warnanya menarik ya Pak ya. Ada yang kotak-kotak seperti ini, ada merahnya seperti ini. Nah yang saya punya, saya coba di Ajaib itu nggak begitu Pak. Warnanya seperti di bawah ini warnanya. Biru Yang tua bawah, semua. Nah itu gimana? bawah mana Pak? Bawah mana Bu? Ini di tempatnya yang bawah volume ini Pak. Di Modelnya volume. seperti itu. Kalau Bapak ini kan enak Pak. Kalau Bapak ini kan enak Pak. Kotak-kotaknya ini kan nggak semua ngeblok warna birunya ya. Ketika biru pertama, itu gimana ngaturnya supaya warnanya ada yang ngeblok full color, ada yang kotak-kotak kosong gitu loh Pak. Sementara pakai di Mandiri Ajaib, Sekuritas. enggak, di Ajaib. Iya, ngaturnya pakai Mandiri Sekuritas. Oh, jadi harus daftar di situ ya Pak ya? Iya, kalau di Ajaib ya memang Iya, seperti jadi seperti ini. Iya Pak, betul. Agak bingung Pak kalau pakai itu. Enggak bingung Bu. Yang penting biru pertama, hijau pertama beli, merah pertama jual. Sama. Soalnya waktu saya klik di setting grafiknya itu Pak, kalau klik atasnya itu kemudian ada keluar merah gitu. Klik Kalau nggak atas, diklik keluar merah. keluarnya nggak, tandanya nggak keluar sih. Tanda apanya Bu ya? Tanda biru yang sendirian tua itu Pak. Biru yang penanda pertama kali itu warnanya beda. Ajaib warnanya beda. Iya, Heikin Asi. iya. Mungkin lebih enak langsung Sekuritas Mandiri aja kali ya Pak ya. Mandiri bisa. Oke, Pak. Sekuritas Mandiri bisa. Ajaib harusnya enggak. Ajaib itu sama kok, Heikinasinya sama. Hijau, merah. Iya, cuman lebih enak Sekuritas Mandiri ya Pak ya. Kelihatan Yes. langsung gitu Pak. Itu aja sih Pak Oli. Selamat malam Ya. Pak Oli, selamat malam semua. Kalau Ajaib kayak sepertinya ya, saya belum melihat sendiri kalau Ajaib. Sepertinya ada delay karena itu ke Trading View. Catnya ke Trading View. Sepertinya delay karena Trading View-nya delay. Berarti lebih enak pakai Sekuritas Mandiri ya Pak ya, langsung the real time ya Pak ya. Yes. Oke, kalau gitu saya daftar ke situ aja deh. Oke. Ya, thank you Pak Oli. Baik. Bu. Malam Pak Ali. Malam Bos. Saya Victor Pak di Solo. Solo. Yes. Oke, mau tanya Pak Ali. Tadi Silakan. berkaitan dengan Heiken Asi ya. Yang Iya. pertama saya perlu konfirmasi yang dipakai adalah cat daily Pak, satu ya. Cat daily, betul. Oke. Nah kedua, apakah volume tidak perlu dipertimbangkan Pak Ali? Volume bisa dipertimbangkan. Bisa ya. Maksudnya gimana Pak? Dipertimbangkan itu seperti apa? Dalam arti volumenya itu kalau volume kecil sepertinya supply demand rendah itu kan terjadi frekuensi harganya kan jadi tidak kencang gitu loh Pak. Kalau misalnya volumenya kecil. Tujuannya dulu apa Pak? Nah, tujuannya Jadi tadi. kalau kita pakai time frame daily, ini tujuannya adalah untuk swing. Trading makanya. beberapa hari. Nah, ini Pak, saya perlu konfirmasi. Tadi saya kan membeli BSJP kemarin kan saham BOS Pak ya. BSJP kemarin saham BOS enggak ada. Oh, yang kemarin itu apa ya? Lupa saya. BSJP nggak pernah, BOS nggak pernah jadi BSJP. BOS itu ATM harian. Karena ada tato X. Kalau itu dijadikan ATM harian berarti time frame-nya menggunakan yang berapa Pak? ATM harian itu adalah fast trade. Ya, 100 tick sama 1 menit. 1 menit berarti wah cepat sekali ya. Iya, karena fast trade. Nah,
tadi kan saya di WA sempat nanya Pak, 100 stick itu yang dimaksud seperti apa ya Pak Oli? Oke, nanti ini sekarang 15 menit pertama itu untuk swing, setelah itu fast rate. Oh, Nanti saat fast siap-siap. rate saya jelaskan. Oke, baik. Oke Pak Oli. Oke, yang Terima kasih. saya kemarin banyak di WA penasaran, 30 menit apa bisa? 30 menit apa bisa? Silakan open mic sekarang, nggak bisanya bagian mana? Yang fast rate maksudnya ya Pak Oli? Bukan, 30 menit sudah bisa, sudah mahir trading. Pauli, Oh, Yes. Pauli, Malam Pak Oli. Ya bos. yang tadi yang bos itu kan untuk ATM ya bos ya, untuk fast rate ya. Yes. Nah, kalau misalnya metodenya itu pakai Heiken SI yang biru pertama itu untuk swing bisa nggak Pak Pauli? Swing dan fast Riskan, rate. kena tato X. Oh, dalam siap, pengawasan ya siap. Pak ya? Ya, siap. oke. Yang masih baru, siapa yang belum bisa melihat Heikin Asi Malam chart? Pak Oli. Malam bos. Ini saya masih bingung. Sebenarnya untuk di Mandiri Sekuritas itu memang harus pakai laptop apa bisa pakai handphone? Untuk apa? Melihat Heiken Heikin Asi Asi di Mandiri di Mandiri Sekuritas hanya Sekuritas. versi desktop. Berarti harus pakai laptop ya? Yes. Kalau misalkan pakai handphone saja, sekuritas mana yang bisa? Selain Mandiri Sekuritas, ini Pak daftarnya. Hah? Philips Sekuritas, RHB, Ajaib, Indo Premier, Pintraco, Stockbit, BNI Sekuritas, MNC. Iya. Ini bisa pakai Oke. handphone. Oke, siap Pak. Tapi ada kelemahannya. Tapi ada kelemahannya, delay catnya. Oh gitu. Yes. Kalau buat swing nggak masalah. Kalau fast rate, delay. Oh gitu. Ya, makasih Pak Oke. Oli. Pauli, Ya, Ya, malam, Bos. malam Pak. Malam. Yang di, untuk ya, silakan Bu, duluan Bu. iya sorry Pak. Kalau yang di LTI bisa ada contohnya nggak Pak untuk lihat catnya Pak? Oke. Ibu sudah buka aplikasi RTI, sudah install? Sudah. Oke. Silakan buka catnya. Ada menu cat? Betul? Oke. Ibu klik menu catnya. Sudah? Oke. Ada gambarnya? Ada Pak. Oke. Candle-nya diganti. Bisa? Sebentar. Candle-nya diganti, kemudian Ke Heikin Asi. Pilih candle Heikin Asi. oke Pak. Oke. Warnanya hijau sama merah? Sama merah, ya. Yes. Hijau pertama kali beli, merah pertama kali jual. Time frame-nya ganti daily. Oke Pak, thank you. Yes. Gampang kan? Siapa lagi yang belum bisa melihat Heikin Asi chart? Saya Pak. Yes. Pak. Ibu? Iya Pak. Ini Pak kan kemarin saya udah download nih yang Mandiri Sekuritas di laptop Pak. Nah tapi tampilannya itu tidak sama dengan yang punya Bapak. Kemarin kan sempat saya WA katanya harus install AnyDesk itu ya Pak ya. Betul. Nah ini gimana Pak cara settingannya? Biar Cara tampilannya- settingnya, Ibu WA ke saya, ID AnyDesk-nya saat ini saya settingkan. Oh, baik Pak, sebentar saya WA. Oke. Saya juga Pak Oli. Silakan Saya kirim juga belum. AnyDesk-nya. Oke, baik Pak. Oke, ada lagi? Pak Holi, kalau kita sudah pakai engine-nya ini, Pakai kita apa, Bu? nggak perlu lihat lagi soal fundamental daripada masing-masing saham ya Pak. Yang penting kita lihat biru beli, merah jual Oh, gitu ya Pak. tergantung, Bu. Ibu tradingnya untuk jangka waktu berapa lama? Untuk swing Iya. Kalau untuk lebih setahun ya lihat fundamental. Tapi kalau hanya untuk trading 5 menit ya perlu fundamental. Masih. oke Pak. Yes. Coba deh hari Sabtu bawa ke sono. Oke, ada lagi? Pauli, Yes. terkait Mirai nih Pak Oli. Mirai itu
untuk minimal depositnya bener 10 itu ya Pak Oli ya? Dari marketingnya iya 10. Nggak bisa Kalau- nawar itu Pak Oli. Oh, itu kan dari marketingnya. Kalau sudah akunnya sudah jadi, kita transfer 100.000 ya bisa. Ya, sudah jadi sih Pak Oli. Ya, kalau udah jadi ada rekeningnya kan tinggal transfer. Iya. Iya. Kita nggak dituntut ya Pak Oli ya. Harus Dituntut 10 kenapa? gitu ya. Kalau Harus 10-nya itu. enggak. Oke. Kalau 3 Siap, Pak. bulan nggak deposit di ini Hangus. di apa? Suspend. Di ban. Ya dibekukan. Siap. Pak Oli, Yes. kalau RTI, di RTI bisa lihat online, Online apa Pak? dia punya heginasinya. Bisa. Bisa. Bentar, yang dimaksud online itu gimana? Bukan, maksud saya ada jeda waktu nggak? Jeda waktu. Ya, jeda waktu dengan bursa sahamnya. Maksudnya Oh, delay Pak sih, Pak. delay. Ya, delay. Delay, ya. Ya, lagging. selain RTI itu kan integrasinya ke TradingView, Pak. TradingView itu delay 10 menit. Berarti Oh. RTI juga akan delay 10 menit. Oh, gitu. Selain mandiri ya. Yes. Tapi saya belum mencocokkan gitu ya. Antara Mandiri Sekuritas sama apa tadi? Ajaib, sama Indo Premier, sama yang lain. Saya belum mencocokkan, Pak. Oke. Tapi karena integrasinya ke TradingView di sana sudah disebutkan delay 10 menit. Kalau sekuritasnya ke sana kan sepertinya sama, delay. Kalau delay begitu berarti kita nunggu apa gimana? Kan lewat Enggak. udah. Makanya tujuannya apa? Kalau untuk swing nggak masalah. Oh. Kalau swing 1 hari kan candlenya cuma 1, Pak. Delay 10 menit nggak masalah. Delay 30 menit itu sebenarnya juga nggak masalah. Kalau swing. Tapi kalau untuk fast trade itu bermasalah. Oh, gitu. Yes. Oke. Bu siapa tadi? Octavia Erida. Accept, Bu. Atau jaringannya lemot kayaknya. Udah Pak, udah di-accept. Tapi belum ya. Kayaknya jaringan. Oke. Sambil nunggu nggak apa-apa. Ada lagi tentang swing. Ya, tentang swing dulu. Kalau swing sudah ke fast trade, kalau fast trade sudah baru pertanyaan bebas nanti. Sampai ayam berkokok katanya tadi. Ya, ke fasilitas aja, Pak. Oke ya. Sudah semua bisa melihat Heikinasi chart? Bisa. Oke, bisa. Pak Oli, Nah. selamat malam Pak. Oke, malam Bos. Ya. Perkenalkan saya Pak Yusuf dari Banda Aceh. Izin mau menanyakan Pak. Silakan. Dalam slide yang Bapak tampilkan tadi ada beberapa sekuritas. Sesuai penjelasan Bapak tadi ada chart dari sekuritas yang delay. Dari sekian banyak sekuritas tersebut, apakah hanya Mandiri saja yang dia tidak delay untuk fast trade chartnya itu? Yes. Dari sekuritas yang ditampilkan dalam slide tersebut, Pak. Yes. Untuk Heikinasi Pak ya, ini saya bicaranya adalah Heikinasi. Betul. Bukan chart biasa. Kalau Betul, Pak. Heikinasinya, iya. Setahu saya iya. Yang lain ini delay. Karena ini integrasinya ke TradingView. Oh, siap, Pak. Sedangkan TradingView-nya itu delay 10 menit, Pak. Berarti kalau sekuritas ini ke TradingView, kan delay juga. Itu Siap. asumsi saya ya, itu asumsi saya. Tapi Bapak dan Ibu harus cek sendiri. Kalau misal, Pak saya punya ajaib, saya nggak percaya Bapak, nggak apa-apa. Besok dicek. Kalau nggak delay, informasikan saya, nanti saya akan ubah kata-kata saya. Oh ajaib nggak delay, misal. RHB nggak delay. Yang lain, nah itu. Tapi asumsi dasar saya, karena TradingView-nya delay,
10 menit, berarti yang lain juga akan delay. Kecuali misal ternyata ini ambil paketnya yang TradingView ini kan berbayar, Pak. Iya, Pak. Kan berbayar. Kecuali mungkin ada orang dalam gitu kan, bisa jadi nggak delay. Maka harus di cross check. Gitu. Untuk memastikan dan mengecek itu, apakah ada fitur atau menu khusus di sekuritas itu, Pak? Oh, enggak. Ya kan gampang. Misalkan ajaib. Ya buka chart Heikin-Ashi-nya ajaib sama Mandiri Sekuritas dicocokkan. Kalau gerakannya sama, ya berarti nggak delay. Kalau gerakannya beda, berarti delay. Oh, siap, Pak. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Pak Oli? Yes, tentang swing. Untuk ngecek apakah charting itu delay apa enggak, yang paling tepat mungkin menggunakan time frame pendek, Pak. Iya, time frame pendek. Nah, makanya nanti nih, menit gitu mungkin ya, saat kita nanti ke fast trade itu harus menggunakan time frame 100 tick sama 1 menit. Di sekuritas yang lain nggak ada. Kalau yang 1 menit dipilih ada ya? Ada. Yang menit di yang lain ada. 100 tick. Jadi yang ada, oke. Bentar, sebelum saya ke fast trade ya. Tentang swing. Siapa yang masih belum memahami, silakan open mic. Kalau malu, ya udah kapan-kapan. Pak Oli. Yes. Untuk yang Pintraku nih, yang profit Pak Oli. Iya. Nah, Pintraku tapi ini yang di HP Pak Oli. Saya baru sadar beberapa hari yang lalu, itu rupanya juga ada candle bayangannya di pagi hari Pak Oli. Oke. Kalau jam 8-an saya ngecek tuh kayaknya ada, karena volumenya juga masih 0. Yes. Memang ada itu ya Pak Oli? Ada. Di RTI ada. Kalau di Pintraku, saya nggak punya Pintraku. Besok Bapak cek ya. Kalau ada infokan, Pak. Di HP ada, cuma kalau yang di desktop saya ngecek masih belum dapat ya kalau yang desktop Pak Oli. Oke. Di handphone ada ya? Ada. Oke, berarti bisa. Jadi RTI itu bisa melihat candle bayangan bisa. Oke. Pak, mau tanya Pak. Silakan. Untuk menentukan swing yang candlenya naik setiap hari, Pak. Jadi setelah kita beli hari ini hijau pertama, kalau kita lihat yang lain ternyata kan dari 1, kedua, ketiga, keempat dia naik terus. Ini malah waktu kita beli sering merah terus, Pak. Apa yang harus diperhatikan mau belinya? Berarti dikombin. Bapak butuh yang pasti. Ya, jadi kan hijau pertama hari ini kita beli ya, Pak ya. Saya tanya dulu, Pak. Bapak butuh yang pasti? Ya. Nggak ada. Kalau yang kita butuhkan yang pasti, nggak ada. Tapi kalau kemungkinan dia kalau naik, kemungkinan dia besar, panjang, ya. Kalau kemungkinan besar bisa. Jadi dikombinasi dengan EMA 20, dengan parabolik SAR, kayak gitu. cara pengenas EMA 20 dan parabolik SAR-nya gimana? Oke. Nanti di umum boleh? Karena ya, karena ini untuk yang pemula. Saya kemarin di apa 30 menit. Saya Pak, kayak candle yang dekat Bapak ini, dari kan yang dari belah kiri di bawah naik. Oke, gini Pak. Kalau mau beli ya, yang kemungkinan besarnya garis biru ini adalah garis EMA 20. Ya. Belilah saham yang candlenya biru pertama kali dan di atas EMA 20. Kayak gini. Kalau seperti ini di bawah EMA 20, nggak ada kepastiannya. Sorry, kemungkinan besarnya nggak ada. Belum nembus. Jadi carilah candle yang biru pertama dan di atas EMA 20. EMA 20-nya di atas ya Pak. Ini yang EMA 20 yang biru kan Pak? Warna biru, betul.
Iya. Kalau yang titik-titik ini kan parabolik SAR, Pak. Betul. Pak, kalau kita Jadi- menyertakan indikasi MA20 ini hanya untuk swing ya, Oke bukan ya, fast oke. rate ya, Pak? Ini mau saya buka dengan pertanyaan bebas atau mau fokus ke materi? Fokus materi aja dulu, Pak. Fokus ke materi dulu, Fokus Pak. materi aja. Jadi materi dulu. Kalau nanti materinya selesai, mau sampai subuh saya okein. Setuju ya? Jangan sampai subuh Pak, besok tradingnya ngantuk. Jadi nggak cuan. Oke. Nanti nggak bisa screenshot. Oke, tadi adalah swing. Nah, sekarang kalau mau fast rate bagaimana? Kalau kita mau fast rate semuanya pastinya harus bisa. Pasti akan bisa semuanya. Asal punya alatnya, punya toolnya. Apa yang dibutuhkan untuk fast rate? Pertama, aplikasi Mandiri Sekuritas. Atau aplikasi sekuritas yang lain boleh, asal ada Heikin ASI, ada time frame 1 menit, ada time frame 100 tick. Itu yang harus dimiliki. Ada 3 ya. 100 tick loh Pak, yang belum tahu saya. Oke. Jadi di sini time frame itu ada banyak. Ini adalah time frame di atas. Ya. Ada daily, ada weekly, ada monthly, ada 4 bulanan, ada tahunan. M kecil ini adalah menit, T ini adalah tick. Ya, T ini adalah tick. Nah, tick artinya apa? 100 tick berarti 1 candle, 1 menit misal. 1 menit berarti 1 candle, ini adalah pergerakan harga dalam durasi waktu 1 menit. Ya. Oke. Kalau tick, kalau yang dipakai 100 tick berarti 1 candle, ini pergerakan 100 transaksi. Oh. Jadi 2 time frame yang berbeda. 100 transaksi jual dan beli ya, Pak? Yes. Nah, kalau kita mau fast trade, maka kita harus menggunakan 2 time frame tersebut di saat yang bersamaan. Fungsinya apa? Supaya tidak mudah terkecoh. Kenapa? Biru beli, merah jual, biru beli, merah jual. Kalau hanya menggunakan time frame 100 tick, ya, kalau hanya menggunakan time frame 100 tick, nanti merah biru beberapa kali, merah. Habis itu biru lagi. Nah, itu namanya kan terkecoh. Maka harus dikombinasi dengan time frame 1 menit sebagai penyeimbang. Tapi kalau di 2 time frame sama-sama merah, harus jual. Sama-sama biru, beli. Tapi 1 menit cepat sekali Pak ya, pergerakannya Pak ya. Oke. Dari namanya fast trade, artinya trading cepat. Yes. Kalau pakai time frame jam, nggak jadi cepat dong. Kalau ditawar 5 menit nggak bisa Pak ya? Oh, pilihan. Bukan fast trade namanya. Iya. Agak fast trade. Ini saya buka di Philip Sekuritas, saya pakai Philip Sekuritas yang tick itu nggak ada ya Pak ya? Nggak ada. Nggak ada. Yes. Berarti hanya yang 1 menit ada sih. Time frame. 1 menit, ya. Sama di Mirai tick ada. Tapi heikinasinya yang nggak ada. Oh. Yang ada 100 tick 1 menit dan heikinasi, saya baru tahu di Mandiri Sekuritas. Jadi kalau mau fast trade harus menggunakan time frame 100 tick sama 1 menit. Ya, time frame-nya. 1 menit. Candle-nya sama-sama biru. Ya, 100 tick 1 menit candle-nya sama-sama biru. Beli sama-sama merah, jual.
Yang indikator tiknya yang mana, Pak? Sorry. Ini, di sini ada, nah ini, time frame-nya terlihat di sini. Ini Pak. Ini kan 100 tick. Oh, warna Jadi, biru itu ya? Bukan. Hah? Bukan warna biru. Time frame-nya. Jadi satu layar ini, time frame-nya 100 tick. Oh, mewakili semua ya? Iya, mewakili semua. Kalau saya ganti daily, time frame-nya ini daily. Iya. Jadi mau daily, mau menit, kan tinggal kita klik di sini. Iya. Artinya satu candle ini 100 transaksi. Maka kalau fast rate ya, satu layar kita lihat secara bersamaan kayak gini. Kalau candlenya sama-sama biru, ya beli. Sama-sama merah, jual. Memang cepat iya, karena fast rate. Dan untuk fast rate, targetnya jangan banyak-banyak. Cukup 2% sekali transaksi. Durasinya 1 menit sampai 5 menit. Pak Oli, sorry. Tadi kan dalam 100 tick itu kan menunjukkan 100 kali transaksi ya, jual dan beli. Nah, apa pengaruhnya terhadap kenaikan harganya, Pak? Kenaikan harga. Ya, semakin banyak transaksi, kelihatan di sini Pak, naiknya akan kencang. Kalau nggak ada transaksi, candle yang tick-nya ini diem. Yang menit bisa jadi nambah satu candle, nambah lagi candle. Karena yang menit itu ada berdasarkan waktu. Ya. Berdasarkan waktu. Karena berdasarkan waktu, ada transaksi atau nggak ada transaksi, membentuk candle. Ya, kalau berdasarkan transaksi, kalau nggak ada transaksi, ya diem. Walaupun sehari, transaksinya misalnya cuman sedikit gitu. Paling candlenya cuma ada 1 atau 2. Berarti selama belum ada transaksi 100 kali jual dan beli, dia diem, Pak? Yes. Supaya bedanya sama volume Pak Holi itu 100-nya itu 100 transaksi saja atau per 100 lot gitu, Pak? Bukan, 100 transaksi. Kalau ada 1000 lot gitu, yang transaksinya sekali berarti kan 1. Tetap dihitung 1. Ya. Dan 1 yang beli, 1 yang jual gitu ya? Ya. Pak Oli bertanya, Pak. Yes, silakan. Kalau ngelihat di chartnya ini, artinya kalau untuk biru pertama itu selalu dia warnanya solid ya, Pak. Artinya kalau biru kedua kan kosong, begitu juga yang merah. Betul begitu, Pak? Betul. Oke, terima kasih, Pak. Pak Oli. Yes. Kalau yang pasukan 1 lot itu untuk nambah transaksi ya, Pak? Pasukan 1 lot nambah transaksi gimana? Iya, untuk menggerakkan transaksinya. Menggerakkan transaksi ya, bukan menggerakkan, meramaikan transaksi lebih tepatnya. Meramaikan frekuensi. Memancing orang-orang untuk ikut transaksi. Bisa. Tapi tidak ini ya, tidak termasuk ya itu juga termasuk yang per tick-nya ya, Pak ya? Iya, termasuk, Pak. Oke, baik. Makasih, Pak Udi. Ramai yang transaksi 100. Satu lagi bertanya, Pak Oli. Kalau menggunakan sekuritas, artinya tampilan grafiknya akan seperti punya Bapak ini ya, Pak? Kalau menggunakan sekuritas mandiri. Yes. Tanpa settingan apa-apa lagi gitu? Ya, kalau sudah saya settingkan tampilannya seperti ini. Oh, siap. Ini saya lagi nyetingin beberapa nih. Bu Tuti sudah selesai, silakan login. Bu Octavia sudah selesai. Baik, Pak, terima kasih. Siapa lagi nih? Pak Oli, yang sebelah kanan itu apa, Pak? Saya nih, ada kayak Pak tabel Suramin itu. ngapain? Kirim ini. Kan kemarin udah. Oh, cara settingnya ya udah. Oke, ada lagi? Pak Oli. Pak Oli. Yes. Sorry, dari atas ya, saya minta penjelasan ya.
Boleh. Yang pertama itu adalah MACD ya. MACD default atau angkanya dirubah berapa itu, Pak? Default. Semua default. Semua default, nggak ada settingan? Nggak ada. Sorry, pertama MACD, kedua RSI, ketiga slow stokastik ya, Pak? Stokastik ya, yang slow. Stokastik yang slow ya? Yes. Saya Intinya pakai nggak yang usah slow. dirubah, pokoknya default aja ya? Kayaknya, Betul. Ya? Oh. Soalnya kalau biasanya saya 5, saya ganti 33, Pak, biasanya. Ya, Tapi ini 533 default. kan ada yang 533, 1433 ya. Saya pakai default. Default aja ya? Yes. Terus bawahnya adalah, sorry Pak, tulisannya kecil-kecil soalnya, saya harus yang mana? Melototi ini bawahnya ini apa ini? Para Bawahnya, EMA 10, oh ini. Oke, saya perbesar. Hey, bawahnya. Ya, apa itu Pak? Bawahnya Ichimoku. Oh, pakai Ichimoku. Ichimoku. Ini. Ya, terus Bollinger Band. Bollinger Band ya. Parabolic SAR. Parabolic SAR, banyak sekali ya. EMA 5, 10, 20. Nah, ini pertanyaannya kalau fast rate itu apakah perlu indikator sebanyak ini, Pak? Tergantung, Pak. Kita butuh apa enggak? Kita ngerti apa enggak gitu. Kalau nggak ngerti ya nggak butuh ini. Kalau ngerti tapi malah pusing kita lihat banyak indikator ini, Pak ya. Iya, karena nggak ngerti. Soalnya kalau ngerti belum, ya enak. karena belum terbiasa. Karena gini Pak, kita trading itu kita yang butuhnya apa? Saya butuh kepastian kayak tadi Pak Fidli. Saya butuh kepastian. Berarti harus cek beberapa indikator. Ya, karena tidak ada indikator yang memberikan kita informasi pasti. Iya, betul. Tapi kalau 10 indikator memberikan informasi di saat yang bersamaan, dia akan naik, naiknya bisa kencang. Nah, ini pertanyaan yang mendasar, Pak ya. Yes. Untuk fast trade, yang trading plan fast trade itu, begitu mendapat katakan rekom dari Master Chuan, kadang harga itu sudah terbang duluan, Pak. Rekom yang mana, Pak? Jam berapa? Misalnya ada rekom dari Master Chuan. Tapi begitu opening, katakan langsung terbang itu saham. Oke. Terus kita harus gimana, Pak? Apakah ya sudah biarin aja atau mau ngejar? Oke. Nanti ngejar malah dibanting sama itu si tuan-tuan itu gimana, Pak? Solusinya, Pak? Solusinya fast trade ya? Ya. Bapak gabung kapan, Pak? Ikut edukasi berapa baru kali? Saya baru ini. Oke. Kalau baru, nggak apa-apa. Kalau baru nggak apa-apa. Ya. Kalau sudah 3 hari, pagi besok saya suruh ikut. Jadi gini Pak, ada saham itu yang pergerakannya ugal-ugalan. Ya. Ada saham yang pergerakannya sopan. Oke. Nah, kita harus sadar diri. Kalau kita sudah bisa transaksi cepat, beli saham yang ugal-ugalan nggak apa-apa. Tapi kalau belum bisa transaksi cepat, belilah saham-saham yang pergerakannya sopan. Dari mana kita tahu suatu saham bergeraknya akan ugal-ugalan atau sopan? Kembali lagi ke Heikinasi. Kembali lagi ke Heikinasi. Besok jam 8 pagi kita harus cek candle bayangan di sini. Kalau high-nya di atas 10%, tanda ugal-ugalan. Jam 8, jam 9, bisa ke gap up iya. Dikejar, tergantung. Seperti apa? Dan kalau memang fast trade di saat jam 9, ya harus kita sudah punya angka. Mau beli di harga berapa? Naruh harganya dulu di harga berapa? Mau take profit amannya di angka berapa? Take profit targetnya di berapa? Ini harus punya. Halangannya di angka berapa aja harus ada. Bukan semata-mata fast trade itu jam 9 beli, nggak tahu mau TP di berapa, profit 3% dibiarkan aja, habis itu turun ARB. Gitu. Jadi sebelum kita fast trade,
Kita harus tahu saham yang mau kita beli ugal-ugalan atau enggak. Gitu. Kalau misalkan sahamnya ugal-ugalan dan dia gap up melebihi target profit kita, apa yang harus kita lakukan? Nggak usah dikejar. Biarin aja. Misalkan nih, saya punya target mau TP 10%. Ternyata jam 9 naik 12%. Ya udah biarkan aja. Karena kita nggak bisa ngontrol kalau di atas 10%. Gitu. Kalau saham bayangan tuh yang mana tuh Pak? Saya belum paham. Nggak bisa. Kalau sekarang nggak bisa Pak. Besok jam 8.30 Bapak ikut edukasi lagi. Besok saya tunjukkan realnya. Oke. Jadi candle bayangan itu muncul jam 7.40 sampai jam 8.59. Dan inilah yang fungsi kedua dari Heikinasi untuk memprediksi harga atau estimasi kenaikannya berapa persen. Tapi hanya bisa terestimasi naik atau kemungkinan turun? Bisa naik dan turun. Bisa. Ya, naik dan turun, bisa. Jadi kalau naik akan berapa persen, kalau turun berapa persen. Ya. Cuman kembali ke ini masalah Heikinasi tetap sangat terpengaruh dari IHSG sendiri Pak ya? IHSG kan tergantung sahamnya Pak. Enggak, makanya secara keseluruhan misalnya merah seperti tadi, yang katakan Heikinasinya bagus pun tetap merah jadinya Pak. Heikinasi bagus yang mana? Enggak, contoh tadi saya kembali ke BOS tadi ya, saya memang ya saham BOS, saya mungkin lupa jual Pak, cuma naik 1 tick tadi soalnya. Tapi saya lihat Heikinasi daily-nya itu masih biru, masih bagus, tapi tetap merah pada akhirnya. BOS. Ya. Heikinasi masih biru. Ya. Karena memang bukan untuk fast trade. Iya. Jadi kalau Bapak beli BOS untuk daily nggak masalah. Betul, masih saya hold sih. Cuman kadang secara psikis ya Pak, psikis ya. Lihat merah itu kan kenapa? Oh, enggak salah. Bapak plannya apa dulu? Plannya swing apa fast trade? Saya mau swing sih tadi. Kalau swing sudah benar tadi beli BOS. Iya, saya biarin aja, makanya saya hold aja. Oke, kembali ke plan. Saya mau swing BOS. Kenapa mau swing BOS? Pertanyaan saya sekarang. Saya balik. Kenapa swing BOS? Kalau sekarang sih harganya masih menurut saya murah Pak ya. Jangan sekarang. Tadi pagi. Kenapa Bapak mau swing saham BOS? Oh, dapat rekomendasi dari Master Cuan Saham. Apa benar? Karena biru pertama. Karena biru pertama. Oke. Oh, berarti Bapak sebelumnya sudah tahu biru pertama. Ada barusan tadi. Oh, kemarin kan sudah ikut yang pertama itu kan. Oke. Sudah. Ya, oke, pertanyaan saya sekarang. Kenapa swing BOS? Oh, karena biru pertama. Ada lagi? Kalau dari harga. Karena rekomendasi, Pak. Karena rekomendasi. Apakah ada rekomendasi BOS swing hari ini? Enggak, fast trade. Ya udah fast trade, bukan swing dong. Nah, misalnya kembali ke fast trade Pak, trading plan fast trade. Padahal tadi BOS-nya cuma naik 1 tick Pak, berarti tetap lepas. 1 tick berapa persen Pak? Tadi 1,3-an ya mungkin. Memang iya, agak lumayan sih. Oke. Trading plan fast trade yang dilihat adalah time frame 100 tick sama 1 menit. Ya. Oke. Candle biru, Bapak baru beli hari ini apa dari kemarin? Saya kemarin sore, Pak. Kemarin sore. Kalau Bapak beli kemarin sore, beli di berapa kemarin? 84? Saya 66 kemarin, Pak. 66? Ya. 66 sore. Sore kemarin 66, oke. Tadi naik 1, sekian persen. 66. Ya, cuma 1 tick 67 tadi. Harga tertinggi. Baik ya. Setelah itu candlenya merah. Ya. Berarti harus kalau fast trade ya lepas Pak ya. Lepas.
Bos pun kemarin juga sama. Kalau belinya kemarin, hari ini merah, dijual fast trade. Ya. Kalau bos hari ini saya rekomendasikan itu adalah untuk ATM harian. ATM harian itu sama seperti fast trade. Kenapa? Kena tato X, bukan untuk swing. Jangan pernah swing suatu saham kalau dalam pengawasan khusus. Iya. Nggak cocok. Maka ini dibuat ATM harian. Kecepatan turun kita masih. Jadi kalau fast trade masih oke, kecuali tiba-tiba pagi dia arah. Kalau arah, di sell. Kalau arah di hold untuk besok. Lihat besoknya. Besok kalau nggak arah, ya lepas. Kayak gitu. Jadi dari analis, jadi maksudnya gini, dari analisa, biru pertama boleh buat swing. Lihat dulu, kalau kena tato X, ya jangan swing. Riskan buat kita sendiri. Iya. Nah kalau fast trade, apapun sahamnya, candlenya sama-sama merah, jual. Masih minus 1% Pak di saat candlenya merah, ya jual. Karena memang fast trade. Kecuali semi fast trade, nah metodenya beda lagi. Kalau memang yang benar-benar fast trade, sama-sama merah, jual. Pak Holi, kalau yang rekomendasi dari Bapak itu kan ada fast trade, ada ATM, gitu ya, ATM harian. Kemudian kalau untuk swing, kalimatnya apa, Pak? Ada swing, Bu. Kalau ada swing yang bagus sih, saya kasih swing. Kalau saat saya screening nggak ada yang bagus, masa saya mau maksain untuk swing? Oh, soalnya tadi waktu Hari ini nggak ada memang. Nggak dapat saya untuk yang swing. Oke. Jadi kalau memang dapat yang swing, ya saya kasih swing. Kalau nggak ada, ya namanya nggak ada. Nggak bisa maksa. Karena sudah kelihatan pasar itu kalau saham yang muncul di pagi hari, banyak yang gorengan. Nah ini biasanya IHSG entah merah, entah pasarnya kurang bergairah. Seperti itu. Jadi kalau memang saya nggak ketemu, saya nggak akan maksakan untuk selalu ada swing. Berarti kalau rekomendasinya fast trade semua hari itu juga harus diselesaikan ya Pak ya? Oh enggak. Kalau ibu nggak bisa mantau, ya jangan fast trade. Nah, nanti semuanya pasti bisa screening. Kapan swing ya? Jadi nanti besok ya kayaknya untuk cara screening. Saat cara screening nanti semua sudah bisa screening. Pauli, kadang tuh kita terjebak di waktu pas screening di swing, Pauli. Jadi tujuannya untuk swing, tapi itu rupanya hijaunya cuma 1 hari, selebihnya tuh 4 hari, 5 hari merah terus itu, Pauli. Di saat merah pertama jual. Sudah, Pauli. Iya. Turunnya cukup jauh masalahnya juga. Iya, kalau merah pertama nggak dijual, turunnya jauh, Pak. Ya supaya menghindari yang kayak gitu seperti apa ya, Pak Uli? Caranya oke. Jadi mau swing, caranya gimana? Oh bentar. Habis ini Pak ya, di pertanyaan. Untuk fast trade dulu. Setelah fast trade nggak ada yang ditanyakan, baru kita bebas. Untuk fast trade Pak. Ya. Kalau fast trade tuh kan waktunya cepat sekali Pak. Ya. Terus kalau kita nggak pantau ini di sekuritasnya skalanya, scale-nya, terus jangan ikut gitu. Iya dong Pak. Ya Bapak nggak punya helm standar, nggak punya motor standar, boleh nggak ikut motor GP? Bukan, maksud saya standarnya kan Bapak udah kasih kan, dia rekomennya ini gitu loh. Betul. Buy-nya segini, sell-nya segini gitu. Iya. Nah saya ikutin itu. Baiknya apa?
Buy-nya candlenya sama-sama biru buy, sama-sama merah sell. Ya, Ya. Kalau nggak melihat, bisa tahu? ya nggak tahu. Nah, iya makanya. Kalau nggak memantau, susah fast trade, Pak. Oh. Berarti harus daftar dulu ya Pak ya di Sekuritas Mandiri supaya dapat semua toolsnya lengkap ya Pak ya. Yes. Oke. Oh gitu. Jadi fast trade itu yang dibutuhkan adalah melihat secara real time saham yang mau kita beli itu benar-benar pas baru mau naik atau baru mau turun. Pauli. Oli ya. Yang Yes. kanan ada tabel itu apa itu Pak? Maksudnya. Kenapa? Yang kanan paling kanan ada tabel itu. Oh ini. Ini Pak. Iya. Yang tengah ini adalah harga. Yang kanan ini adalah offer. Yang kiri ini adalah bid istilahnya. Offer ini adalah penawaran jual. Bid adalah penawaran beli. Gitu. Dan setiap saat kita bisa tahu, misal nih, harga sekarang adalah 64. Dari harga 64 untuk naik ke 65, maka di sini harus dihabiskan ini. Jadi setiap saat ini bergerak. Pauli, di fast rate Pauli terkait dengan apa namanya jumlah lot ya Pauli ya. Jadi kan kadang ada ketemu ya sama-sama saham gorengan, tapi terkadang ketemu yang lotnya itu loncat-loncat, atau kadang ketemu yang lotnya itu hanya sedikit. Nah, kadang kita hanya screening di awal itu, oh ini cocok untuk fast rate, tapi kelupaan tuh ngelihat lotnya yang loncat-loncat atau lotnya hanya sedikit tadi. Nah, yang seperti itu seperti apa ya Pak Uli ya? Antisipasinya Pak Uli. Ya, Bapak sebelum beli kan harus dilihat maksimal belinya berapa. Kan kelihatan, Pak. Kalau max buy-nya di Monica cuman 10 lot, cuman 3 lot, itu sudah pasti akan lompat-lompat. Bisa melihatnya? Bisa Pak Uli. Nah, dia di situ kan tinggal dicek. Oh, nggak sempat ngecek. Sempat nggak ngecek? Kalau pas lagi begitu, Monikanya jarang Pak Uli. Jadi pas screening. Kalau pas screening. Enggak, screening pagi kan, jam 9 maksudnya. Yes. Jam 8. Iya. Iya. Ikan paling kita mau belinya berapa saham? Jam 8. Jam 9. 2, 1. Sempat kok. Ngecek tuh sempat, Pak. Kayak kemarin Pak Uli. Kayak kemarin saya ngambilkan PSGO. Baru pertama dapat PSGO itu kan. Itu di 3 hari lalu. 3 hari lalu begitu hijau pertama itu ambil. Memang di hari kedua, pertama kedua itu turun kan. Ya prinsip swing aja tak pegang. Hari ini baru di jam kedua naiknya drastis itu langsung ke 9% tadi saya sempat share. Ya. Nah itu kan begitu ngelihat apa itu ya stock down dia Pak Uli ya. Oh rupanya lotnya tuh kecil terus ada yang loncat-loncat juga. Iya. Ya jadi untuk belinya berapa ya kita harus pantau. Harus cek gitu, berapa lot sih maksimal belinya. Tiba-tiba kita pengen beli dengan jumlah besar, lotnya sedikit. Ya kita nanti yang kewalahan sendiri. Gitu, Bos. Oke, makasih Pak Uli. Yes. Pak Pauli, mau tanya Pak. Silakan. Untuk maksimal buy-nya untuk selain di Monica itu di mana aja Pak? Setahu di bid over sini Pak. Bid over ini kan kelihatan nih. Mana nih yang terkecil? Ini bos 3.000 lot. Oh, itu bisa.
Ada lagi? Pak Holi, untuk rekomendasi yang tajuknya semua fast trade itu sudah pasti nggak bisa untuk swing ya Pak ya? Jangan Bu. Buat fast trade ya fast trade. Oke. Swing. Ya, oke. Karena cara screeningnya itu berbeda. Ya. Berarti secara keseluruhan yang sudah terjadi di historinya itu, Bapak lebih sering banyak memberikan rekom yang fast trade atau swing, Pak? Setiap hari itu ada swing, ada swing, ada fast trade, ada ATM harian. Tapi tergantung. Kalau fast trade itu setiap saat pun kita bisa, tapi kalau swing kita harus melihat momen. Ya. Gitu. Hari ini saya nggak ketemu. Hari ini saya nggak ketemu yang cocok untuk swing. Gitu. Kalau nggak ketemu, ya saya nggak bisa maksakan. Biasanya kalau yang rekom swing itu Bapak sampai berapa lama Pak? Seminggu kah atau sebulan kah? Atau tetap melihat biru jual merah, biru beli merah jual Pak? Oke. Jadi gini Bu, di Master Cuan Saham saya tidak memfokuskan ke rekom, tapi saya pengen Bapak dan Ibu itu bisa screening sendiri. Oh iya, oke. Ya, itu satu. Nah, maka saya setiap hari ngadain edukasi. Setiap hari. Minggu sampai Jumat. Apa edukasinya? Edukasinya saya ngajarin bagaimana supaya Bapak dan Ibu itu bisa screening sendiri. Karena kita mau beli saham, jamnya pasti beda-beda. Kalau saya screening jam 8.30, lalu Bapak dan Ibu jam 9 masih sibuk, jam 11 sibuk, lalu jam 11 baru bisa mau trading, ambil rekomendasi yang setengah 9, nggak cocok. Lalu jam 11 ikut ke Zoom, Pak Holi saya mau swing, apa rekomendasi yang bagus? Saya lagi fast trade, teman-teman semua lagi fast trade. Kalau lagi fast trade tinggal nimbrung, oke. Tapi kalau ditanya apa yang bagus, nah ini mengganggu yang lain. Kalau saya masih oke-oke aja. Saat fast trade mau edukasi saya iyain pasti. Tapi nanti diprotes yang lain yang fast trade. Maka di saat jam 11 harus bisa screening sendiri. Caranya bagaimana? Saat edukasi saya ajarin semuanya. Jadi kita bisa mandiri. Jangan itu. Saat fast trade pun kita sahamnya bisa beda-beda. Tapi metode yang digunakan sama. Mencari sahamnya sama. Untuk waktu-waktu screening yang paling ideal itu sehari berapa kali ya Pak screening? Screening sehari berapa kali? Ibu sehari maunya beli berapa kali? Itu yang ideal. Jangan tanya screeningnya, kebalik. Jadi kalau kita bisa transaksi 100 kali, di sehari screening 100 kali. Kalau sehari bisa screening, bisa transaksi 10 kali, di screening 10 kali. Artinya apa? 1 detik kalau bisa. Oke. 1 menit sebelum kita beli, kita screening. Dan itu mudah. Kapan waktunya screening, saya ajarin sampai bisa. Coba cek jadwal screening kapan. Nggak salah deh Pak. Nggak sampai 5 menit sudah bisa. Hilang itu ya. Psikologisnya nanti yang berbeda. Screeningnya kalau pakai aplikasi sekuritas atau pakai Monica, Pak? Pakai sekuritas bisa, pakai Monica bisa, pakai bot Telegram bisa. Oh. Yang Bot kita Telegram miliki bagi gunakan. saham. Bot Telegram bagi saham tuh, Pak? Bisa. Pakai apapun bisa. Pakai Indo Premier bisa. Fast trade itu pakai Indo Premier. Boleh. Yes. Tadi SIP apa nggak bagus untuk swing Pak? Kan hijau pertama. Apa Pak? SIP SHIP. SHIP. Itu nggak bagus untuk swing. Ya. SHIP. Oke. Iya. SHIP buat swing boleh Pak. Biru pertama, merah jual. Apakah nggak bagus? Nah, tinggal dilihat dari mana bagus tidaknya.
Nah, itu, Kalau Pak. belinya 1000 lot nggak bagus. Karena lotnya kecil. SHIP tadi saya buat BSJP. Saya hanya memanfaatkan momentum sesaat. Kalau mau buat swing, tadi beli. Belinya kapan? Hijau pertama boleh beli. Toleransinya berapa persen, Pak? Kalau mau beli saham yang hijau pertama, setelah jam 9.30, toleransi kenaikannya berapa persen? 5%. 5%. SHIP sudah 11%. Boleh enggak? Iya, boleh-boleh aja. Tapi sudah telat, gitu Mas Said. Pak Oli. Yes. Saya mau tanya, ini berkaitan dengan BSJP. Ya. BSJP itu, saya kan sudah hampir setahun BSJP ya. Oke. Nah, idealnya waktu pagi itu kan kadang saya setting pakai smart shift, Pak. Pakai apa, Pak? Smart shift di Philips Sekuritas kan ada smart shift, jadi pasang stop loss bawah, juga saya pasang jual atas gitu loh, Pak. Oke. Cuman kalau kontraksi harga itu cepat, smart shift itu nggak berfungsi, Pak. Karena saking cepatnya kontraksi harga, contoh nih, saya pasang stop loss 2% misalnya. Ternyata begitu opening, dia langsung dihajar ARB, itu nggak kena. Ya. Nah, menurut Pak Oli, idealnya untuk BSJP itu apakah sebaiknya langsung saja open order, dikatakan 2% aja lah? Atau gimana Pak idealnya Pak? Supaya... Idealnya? Ya. Idealnya pertama, screeningnya seperti apa dulu? Enggak, contoh nih dari Bapak nih, dari Master Cuan nih. Oke. Apakah kita tunggu begitu opening, kita tunggu naik berapa sesuai target plan kita, mau 2%, 3%, atau langsung open sell aja Pak? Ini Pak, kalau di Master Cuan, cara screening untuk BSJP, jam 11.30 cari dari top gainer yang biru pertama. Untuk BSJP? Iya. 14.30 buka top gainer, urutkan dari nomor 1 sampai ke bawah, mana sahamnya yang candlenya biru pertama. Screening nggak sampai 10 detik. Kalau sudah ketemu, misalkan SHIP, oh biru pertama, baru ke 100 tick sama 1 menit. 14.30 apakah langsung beli? Jangan. Tunggu dulu. Kalau sama-sama biru, silakan beli. Sama-sama biru, silakan beli. Tadi SHIP beli di harga berapa? Aku mau headset soalnya. SHIP 770. Harga closing tadi berapa lupa saya? Belinya bukan harga closing, Pak. 14.30. Berapa? 765, Pak. 765. Pak. Ya, udah untung. 785 berarti terakhir. 765. Ya. 14.30 saat candle sama-sama biru, saya bilang buy. BSJP belum tentu Pak, beli sore jual pagi. Bisa juga beli sore jual petang. Ya, kalau 2% sudah tercapai, ngapain nunggu pagi? Iya, betul. Langsung order. Oh, jadi Master Cuan itu memberikan rekom BSJP biasanya jam berapa berarti Pak? Jadi 14.30. Langsung di send mesti kirim ya? Jadi gini, kalau yang pingin real time di Zoom 14.30 merapat ke situ, saya pasti akan bilang beli saham apa. Setelah itu saya ketik harganya berapa, lotnya berapa, saya kirim. Ya, yang direkom. Ada jeda, ya. Kadang setelah saya kirim, harganya sudah naik. Pak Holi sudah telat. Oke, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya semuanya sudah bisa untuk screening kok. Jadi kan nyarinya cuma gini aja.
dari data top gainer. Ya. Cari yang biru pertama, urutkan pola misal. Pola biru kedua nggak masuk. Berarti ceknya untuk satu persatu ya Pak ya? Iya, SPMA nggak masuk. CALY sudah biru kedua. TAYS biru kedua. IPCC ngeri, volumenya terlalu besar. JMAS kedua, SHIP. Jadi tadi ambil SHIP. SHIP diambil, ya sudah tahu biru pertama, ya sudah, buy. Cek 100 tick sama 1 menit. Sama-sama biru, buy. Ada lagi tadi, WinS. Mana tadi WinS? WinS, ya. Ya. Jadi BSJP sama dengan fast trade. Tapi seolah-olah bukan fast trade. Kenapa? Karena nunggunya lama. Seandainya nggak ada waktu tutup, di sore kan sudah selesai. 5 menit setelah kita beli itu harusnya sudah selesai. Itu kontrol pertama. Kalau saat kan itu belinya sebelum 14.50 Pak, BSJP. Ya. Lalu kita tungguin dulu sampai 15.00. Kalau saham yang kita beli sore tadi, jam 15.00 ditarik naik, jangan tunggu besok jualnya. Sore harus jual. Tapi kadang-kadang kayak tadi mau jual PRBX itu sudah di-close kan, di-reject terus Pak Oli. Jualnya di berapa? Oh enggak, oh Bu Marga, saya ingat, saya lihat screenshotnya. Ibu jualnya setelah 15.15. Oh, telat ya Pak ya. Ya nggak bisa. Di-reject terus iya. Pasar tutup itu maksimal 15.15. Kalau Ibu jual jam 15 lebih 19 menit, pasti di-reject. Di-reject berarti besok harus lihat lagi ya Pak ya? Kenapa? Berarti besok harus dilihat lagi Pak. Nggak otomatis besok langsung kejual gitu kan Pak? Besok otomatis terjual. Ibu setting jual apa enggak? Iya. Kalau Ibu ya besok Ibu setting jual. Kalau besok harganya ke angka yang Ibu setting jual, ya otomatis terjual. Oke Pak. Kalau ternyata terakhir itu turun harganya itu gimana Pak? Kita kan udah beli. Turun apa ditarik turun? Oh, kalau turun gimana? Kalau ditarik turun gimana? Kalau misalkan nih jam 2 beli di harga 500. Jam 14.50 atau jam 15.00. Sorry, jam 15.50 harganya ke 4.80. Itu harganya yang turun. Kalau ditarik turun, jadi pasar saham itu kan 14.40. Dari 14.50 pasarnya kan sudah close, Bu. Cek harga sahamnya berapa nih? 14.50. Misal harganya 100. 14.50 harganya 100. Baru nanti jam 15.00 dilihat 15.00 ini berapa harga penutupannya. Oh masih tetap 100 sih, berarti nggak ditarik naik, nggak ditarik turun. Misal 15.00 jadinya 98, berarti ditarik turun. Kalau misalnya jam 15.00 101, berarti ditarik naik. Buta Timur rasan. Pak, Gitu. jadi kalau misalnya turun harganya itu kita jual atau kita tahan ya kan? Sebenarnya untuk BSJP gitu kan tujuannya. Tapi BSJP. ternyata di waktu terakhir itu dia turun harganya gitu. Oke, contoh Naik. sahamnya apa, Bu? Hari ini ada yang begitu? Ya, enggak sih. Ya, Maksudnya saya enggak
Nggak punya Ya. contoh, tapi seandainya. Seandainya. Ya, Oke, jadi gini. kan tadi kalau naik kan kita harus jual, ya kan? Tapi kalau turun tuh kita jual atau kita tahan? Turun murni, Pak. Kalau Kalau turun BSJP murni, tahan. Kita ya, jual kalau ya. turun murni berarti Ibu kan ngelihat candlenya sama-sama merah. Heeh. Dijual. Misal 14.30 Ibu kan beli saham. Iya. Setelah beli turun. Misalkan belinya di 300 gitu kan. Ya kan? Ya. Lalu candlenya merah. Jadinya 298 misal. Silakan jual. Oh. Karena BSJP ini sama dengan fast trade. Iya. Yang memantaunya bagaimana? 100 tick sama 1 menit. Iya. Nah, kalau yang ditarik turun itu gimana, Pak? 14.50 Ibu harus lihat harganya di berapa. Misalkan nih, jam 14.50 harganya 304. 14.50. Ditarik naik. Nah, jam 3, jam 15.00 harganya berapa? Kalau 15.00 harganya 310 misal. Jual. Namanya ditarik naik. Silakan jual. Karena besoknya kecenderungan akan turun. Sebaliknya, kalau 14.50 harganya 304. Ternyata 15.00 harganya 290. Di hold aja atau beli. Oh, justru beli di ini ya Pak ya, average down ya? Average down bisa. Oh, jadi kalau turunnya di jam 15 kita nggak jual. Tapi kalau turunnya sebelum 14.50 kita jual ya Pak? Gitu Pak, betul? Candlenya Bu, lihat Iya. candle 100 Iya, tick iya. 1 menitnya merah, dijual. Iya, betul. Tapi kalau misalnya masih biru, cuman pas jam 15-nya dia ditarik turun, itu kita justru beli. Yes. Oh, oke. Thank you Pak. Oke, ada lagi. Oh ya, Ibu, Bu siapa tadi? Bu Kris, apa? Kenapa Pak? Kristan. Bu ini loh, Bu, cara menaikkan atau menurunkan. Iya. Ibu klik di sini nih. Ini kan Iya. bisa ditarik naik gini, Bu. Punya Iya. Ibu bisa nggak? Ya bisa, tadi udah saya turunin kan. Kalau bisa, Ibu kan volumenya yang nggak bisa ya. Kalau Iya. bisa, ini ya, ini kan ada ujung nih, ada bingkai. Iya. Kursornya arahkan ke bingkai. Kan ada tanda panah kayak gini. Iya. Tarik ke bawah, kan akan mengecil grafiknya. Lalu tarik ke atas. Maka volumenya akan kelihatan. Baru disesuaikan lagi sesuai Oh, kotaknya. jadi pakai tanda panah di tepi bingkai itu ya Pak ya? Ya, betul. Oh, oke. Iya, tadi saya cuma naik turun itu doang, jadi sama. Ya, jadi karena layar Ibu dengan layar saya itu kan berbeda. Jadi Iya. saat di copy nggak press gitu kan. Oke, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Yes. Pak Holi, Silakan. ini mau tanya Pak Holi. Pada saat kita kan di fast trade itu, kita kan melihat 1 menit dengan statistiknya. Oke. Kadang kan biasa pada saat melihat keduanya itu, misalnya kita kita kan tunggunya pasti biru membiru. Misalnya biru salah 1 menit dengan biru 100 ticknya kan. Nah kadang itu kalau pada saat itu jam itu kedap-kedip gitu Pak, ataukah yang 100 sticknya itu kedap-kedip juga, artinya belum pas begitu, sama-sama hijau atau gimana? Apakah itu kita lihat apanya lagi Pak? Maksudnya apa kita harus menunggu lagi atau gimana? Iya. Baru mau beli Pak ya? Iya. Kalau baru mau beli, carilah yang candle terakhirnya sama-sama biru pertama. Kedip-kedip atau enggak, harus biru pertama. Jadi
Jadi gini, setelah saham itu kan setelah merah pasti kan akan biru. Jadi kita tungguin. Kalau sama-sama biru, di sini 100 menit biru, 101 menit biru, 100 tick juga candlenya sama biru. Itu waktunya beli. Iya. Nah, di saat candlenya sama-sama merah, ini kan merah. Ini kan merah. Itu jual. Iya. Ya memang nggak terasa ini, 5 menit ini nggak kerasa Pak kalau fast trade. Tiba-tiba kan grafiknya sudah 5 menit. Oh ya. Oke Pak. Terima kasih Pak. Pak Holi, Yes. sebagai newbie saya mohon diberi masukan lagi untuk perbedaan antara ATM harian, kemudian tadi BSJP ya Pak ya, sama yang fast trade. Kalau yang swing kan sudah pasti berbeda ya Pak ya. Tapi kan tadi Bapak berkali-kali mengatakan bahwa BSJP ini juga sama seperti fast trade. Nah, perbedaan yang paling hakiki apa ya Pak antara fast trade, BSJP dan ATM harian itu Pak? Jadi gini, trading itu ada 2, fast trade sama swing. Iya. Fast trade sama swing, cuman 2 itu. Nah, baru turunannya banyak. Fast trade, kita mau cari fast trade yang seperti apa? Swing juga sama. Ada swing jangka pendek, ada swing jangka menengah, ada swing jangka panjang. Gitu. Nah, kalau fast trade, trading plan-nya sama. Sekali transaksi, targetnya 2%. Fast trade. Indikator yang digunakan sama. 100 tick dan 1 menit. Lalu sekarang perbedaannya apa? Antara BSJP, fast trade atau selera pemberani, ATM harian. Kalau BSJP sesuai dengan judulnya, beli sore, jual pagi. Artinya apa? Belinya sore. Tapi kalau sore, target profitnya sudah tercapai 2%, di sore dijual. Jangan nunggu pagi. Karena targetnya terjual. Itu BSJP. Beli sore, jual pagi. Kalau sore misalnya jam 14.30 kita beli, lalu sore itu pun sudah naik 2% atau lebih, disilakan jual. Gitu. Nah, kalau untuk ATM harian ini adalah fast trade. Kenapa fast trade? Karena saham yang dipilih atau cara screening untuk ATM harian itu adalah saham-saham yang kena tato X. Saham yang kena tato X itu adalah saham yang dalam pengawasan khusus. Tidak semua saham yang kena tato X itu cocok untuk ATM harian. Jadi ada kriterianya. Lalu saham seperti apa yang cocok untuk ATM harian? Kriterianya ada 1, kena tato X ya. Yang kedua, kenaikannya arah di hari itu. Berarti besok bisa buat ATM harian. Yang ketiga, dipantaunya dengan 100 tick sama 1 menit. Contoh, hari ini yang arah, MDIA contoh Bu ya. Kenapa MDIA hari ini dibuat ATM harian? Karena hari ini arah pertama kali MDIA. Kena tato X. Kalau tadi ada yang beli MDIA, besok perlakuannya bagaimana? Yang beli sore tadi misalnya. Yang tadi sudah punya MDIA, besok pagi kalau tidak arah, tidak naik 10%, jual dulu. Kalau besok langsung arah naik 10%, silakan hold. Jadi tadi yang punya MDIA, ini kan masuk ATM harian.
Yang tadi sudah beli, besok harus ngapain? Besok kalau saham BMDIA tidak arah, silakan jual. Artinya apa? Ambil profitnya. Lalu besok